Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya melihat senyum-senyum orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada amin yang paling keras dari tempat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga ya Pak, dari seri firman New Depth in the Holy Spirit. Kalau minggu lalu saudara dibawa deeper toh. 1 minggu ke depan ini kita masih masuk di rangkaian KKR 10 hari. Bapak Ibu, senggol kiri kanan, awas gak datang injak kakinya. Ayo datang. Ikut saudaraku, karena ini momen yang seru. Kenapa? Saudara dibawa deeper. Ketika saudara dibawa deeper, mau gak mau kapasitas ini, kantong paru-paru rohani saudara itu diperbesar toh. Akhirnya doa saya ini yang saya perkatakan, ketika semakin kapasitasnya dibawa besar, saudaraku, you are getting stronger. Makin lama makin kuat. Ini firman hari ini, getting stronger. Makin lama makin kuat. Kalau tadinya hanya sepergelangan kaki, semata kaki, saudara dibawa sampai ke lutut minggu lalu kan. Sekarang saudara selutut dibawa naik sampai pinggang. Mari kita lihat lebih dulu saudaraku, kita lanjutkan dari Yeskiel pasalnya yang ke-47, ayatnya yang keempat. Kita lanjut dari firman minggu lalu. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang udah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Tapi sekarang sudah sampai di pinggang saudaraku. Awal mulanya, saudara, kalau nanti saudara baca dari ayat 1, dari penglihatan Yeskiel itu, Tuhan itu membawa Yeskiel untuk berjalan sampai, masuk kakinya sampai ke pergelangan kaki, Pak. Di pergelangan kaki itu masih aman, Bapak Ibu. Enggak basah, enggak kena basah gitu. Ya hanya kalau orang Jawa bilang keceh. Hanya main-main air aja, masih aman gitu. Semuanya under control gitu, saudaraku. Sampai akhirnya dibawalah Yeskiel sama Tuhan, mulai masuk selutut tuh. Nah di momen selutut udah mulai basah tuh Pak. Mau nggak mau kalau orang zaman dulu kan nggak kayak saudara saya, pakai celana panjang, pakai rok. Orang zaman dulu kan pakainya jubah. Kalau sudah selutut ya jubahnya nyelup-nyelup juga kan, basah-basah juga, nggak bisa enggak, tetap bagaimanapun juga basah saudaraku. Saya membayangkan di titik sampai di lutut ini, buat saudara yang suka kalau ke pantai, seperti saya nih cari aman, ke pantai pokoknya cuman ke pantai aja, nggak basah-basah. Nah, sampai di titik lutut, rata-rata dari saudara ngomongnya apa? Sudah cukup. Karena biasanya saudara yang pakai celana panjang, digulung-gulung kan ya segitu kan. Lutut itu buat saudara udah kayak deg-degsir dikit tuh, celana panjang bisa basah kan gitu kalau digulung-gulung. Nggak mungkin saudara bisa celana panjang digulung sampai ke sini kan. Paling-paling juga sedikit di atas lutut. Nah di titik lutut itu saya membayangkan saudaraku, Yeskiel itu mungkin juga sudah ngomong kayak udah mulai kayak merasakan gelombangnya. Dan Yeskiel mungkin udah mulai ngomong, I think it's enough gitu. Tapi berapa banyak dari saudara yang notice Tuhan kita tuh? Di titik di mana engkau merasa sudah cukup, berapa banyak yang alami ini dengan Tuhan berkali-kali? Tuhan ngomongnya more. Di saat di mana saudara udah ngerasa segini oke lah, cukup nyaman lah, sudah lah. Tuhan ngomongnya apa? I'm not yet finished with you. Aku belum selesai dengan kamu. Ayo going deeper. Masalah yang paling gak disukai dengan going deeper, Pak. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Kalau saudara masuk ke laut yang lebih dalam, ombaknya lebih gede. Kalau bisa, Pak, lebih nyaman cari yang aman-aman aja. Tuhanmu gak pernah seperti itu, saudara. Hari ini saya perkatakan, Yogyakarta, jangan parkir di kenyamanan. Aminnya yang paling keras. Tuhanmu gak pernah ngajak begitu. Ikut Tuhan, jalan serta Yesus, itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Tapi once again manusia akan selalu pengennya cari yang aman. Hari ini saya katakan, jangan berhenti sampai di lutut. Ayo naik ke pinggang. Ayo naik ke pinggang. Jangan cukup hanya di lutut saja. Tuhan mau bawa engkau lebih dalam lagi. Kekuatanmu ditambah lagi. Engkau dibawa melihat perkara-perkara besar yang dari Tuhan. Oh kalau amin yang paling keras tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya menemukan saudaraku ada sebuah fenomena yang cukup unik gitu.
Kebanyakan bahkan orang Kristen saya melihat ya, jujur Bapak Ibu. Kalau sudah urusan jasmani sama urusan rohani, itu beda loh. Kalau urusan jasmani, manusia tuh nggak ada cukupnya gitu. What do you mean, Pastor? Saya buktikan ya. Awal mula dapat salary, dapat gaji 2 juta. Saya tanya tuh, cukup nggak 2 juta? Hah? Yakin? Ya kalau syukur-syukur bisa ya 5 juta atau pastor. Masa ya 2 juta? Ya naik dulu sedikit pastor jadi 3 juta. Nanti syukur-syukur dipercaya naik jadi 5 juta. Saya tanya lagi Bapak Ibu, kalau di oke 5 juta, 5 juta cukup nggak? Hah? Mau 5 juta terus nggak? Aduh pastor, ya 10 juta lah pastor. Sekarang kebutuhan naik, semua ini plastik aja naik pastor. Mau beli tempe kan ya butuh plastik pastor. Semua naik, dari 7 juta, 8 juta, 8 juta, 10 juta. Sampai di 10 juta saya tanya, cukup apa enggak? Hehehe pastor. Ya kalau bisa ya 20 juta. Haleluya, syukur-syukur 50. Puji Tuhan 100. Langsung semua, hore. Betul? Kalau urusan jasmani itu enggak pernah cukup. Punya 1 handphone nambah 1. Ya toh, udah 2 pengen lagi 1. Kan? Tadinya enggak punya apa-apa, jalan kaki dikasih Tuhan, sepeda puji Tuhan. Habis sepeda pengen jadi motor. Cukup sampai motor, habis motor pengen jadi. Nah, saya itu berdoa ya saudaraku, biarlah untuk perkara roh juga sama loh. Loh, sudah mau pulang Bu? Ya pastor, hari ini tadi saya sudah habis ibadah kok, udah ibadah kok. Lah kok pulang Bu? Kan udah ibadah sekali. Saya berdoa ya saudaraku, loh kok gak pulang-pulang Bu? Loh kan baru ibadah sekali pastor. Gak cukup pastor. 2 kali pastor. Loh kok belum pulang? Oh gak cukup pastor 2 kali. Harus 3 kali pastor. Oh saya berdoa di tempat ini ya. Kehausan rohnya yang seperti ini. Yang dibawa terus naik. Aminnya yang paling keras. Kok sukanya seringkali ya saya lihat. Sudah doa belum? Udah pastor 15 menit. Udah habis kok pastor. Dari utara ke selatan. Semuanya sudah disebut pastor. Mulai hari ini saya berdoa loh saudaraku. Oh baru 15 menit kok pastor. Harus nambah jadi 30. Oh 30 gak cukup pastor. Ini kebutuhan udah makin banyak. Harus 1 jam. Aminnya boleh yang paling keras. Come on, start. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Harus dibawa dari lutut ke pinggang. Pertanyaannya sekarang, kita sudah sepakat ya Bapak Ibu, kita menyadari everything that is in the Bible, Alkitab kita itu nggak pernah ada yang kebetulan Pak. 1 kata aja ditulis di situ, itu meaningnya dalam. Dalam Alkitab itu ya saudaraku, nama itu punya arti. Saudara harus tahu loh, nama Elia itu sudah disatukan dengan tugasnya Elia mengalahkan Nabi Baal dan membawa bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahkan angka itu punya meaning. Itu kalau 1 kali nanti ya, saya punya kesempatan menjelaskan ya saudaraku. Saudara akan takjub dengan 12 nama anaknya Yakub. Itu punya arti kepada salvation. Semuanya meaningnya itu dalam. Di dalam Alkitab Pak, nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau saudara melihat perumpamaan dari lutut ke pinggang, pinggang itu punya arti. Pertanyaannya kan jadi pastor, apa artinya pinggang? Kita lihat yuk, kita buka. Nggak boleh cocokologi. Di dalam Alkitab ya saudaraku, Alkitab tiap ayatnya itu sudah menjelaskan dirinya sendiri. Jadi saudara nggak boleh tafsir boleh, tapi tafsirnya nggak boleh ngawur. Itu ada, dia akan menjelaskan dirinya sendiri. Dia nggak akan bisa bertabrakan dengan dirinya sendiri. Yuk kita lihat yuk. Mazmur 65 ayatnya yang ke-7. Boleh baca sama-sama 2-3? Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Berarti pinggang ini dikaitkan dengan apa? Keperkasaan. Kita lanjut lagi ya. Mazmur 93 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang, kekuatan. Berarti
pinggang dikaitkan dengan apa? Kekuatan. Satu lagi saudaraku, Amsal 31 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama lagi. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. 3 ayat ini saudaraku, dan actually kalau nanti mau dicari lagi masih sangat banyak. Saudara bisa buka concordance, saudara bisa cek tulis kata pinggang, maka saudara akan menemukan consistently, secara konsisten Bapak Ibu. Pinggang itu akan dikaitkan dengan kekuatan dan keperkasaan. Oke, sampai di situ sudah nangkap dulu ya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Area di sekitar pinggang kita ini saudaraku adalah pusat kekuatan tubuh. Kalau orang-orang yang suka pilates atau saudara yang suka nge-gym, maka saudara tahu kenal istilah core. Nah, core itu saudaraku ada di area sekitar pinggang. Dia terdiri dari otot perut, otot dalam perut. Saudara yang suka pilates, maka yang dilatih itu otot dalam perut. Otot samping perut, otot belakang punggung, dan sampai ke bagian otot punggung bawah. Itu disebut sebagai core. Semuanya ini, multimedia boleh dimunculin dong gambarnya yang saya tambahin, supaya jemaat bisa nangkep tuh. Saya udah send PPT-nya, terlalu kecil kah? Di tengah cukup gede ya. Nah, core inilah saudaraku yang membentuk satu kekuatan tubuh. Makanya kalau nggak kuat dikasih korset. Oh, karena kalau otot-otot ini secara jasmaninya, kalau saudara latih dia menjadi kuat, maka saudara nggak mudah cedera. Saudara nggak mudah jatuh. Sebaliknya, kalau core ini saudara nggak latih, dia jadi lemah saudaraku, sehingga gampang sekali cedera. Gampang jatuh. Bukan hanya itu saudaraku, nggak kuat ngangkat beban. Kalau secara jasmaninya begitu, rohaninya nggak jauh beda. Orang yang core-nya rohani nggak kuat, gampang sekali cedera. Apa? Sakit hati. Dikit-dikit kuciwa. Penyakit banyak orang Kristen kalau core spiritnya nggak kuat. Gampang jatuh dalam dosa. Mau dibawa Tuhan besar, tersandung lagi, core-nya nggak kuat. Apalagi tadi, nggak gampang, nggak bisa ngangkat berat. Baru ngalami masalah dikit udah, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Bosen saudaraku. Saya berdoa di sini ya anak-anak Tuhan, itu enggak cengeng. Anak-anak Tuhan tangguh, kuat. Enggak gampang ngomong kenapa Tuhan izinkan, saya kan udah pelayanan, saya kan udah ini, saya kan udah itu. Memangnya kenapa saudara? Enggak ada ceritanya, enggak ada kaitannya. Justru kalau kormu kuat, saudara mau dikasih angkat beban berat pun kuat. Akhirnya tubuhnya jadi kuat. Nah, getting stronger. Kenapa harus dibawa ke level pinggang? Pinggang ini berbicara core, inti kekuatan roh, Pak. Makanya nggak boleh hanya sampai di lutut doang, harus naik sampai sepinggang. Dan di gereja kita ini, saudaraku, kita sengaja mendesain ada satu retreat yang khusus disimulasikan dan bahkan didesain untuk menguatkan intisari roh. Di retreat ini, saudaraku, dibentuk secara karakter, dilatih sisi kepemimpinannya. Tapi banyak dihindari nih. Banyak yang takut, padahal sebenarnya retreat ini justru membantu saudara disimulasikan dalam kehidupan tuh nggak gampang nyerah. Misi dan setiap firman yang dibagikan, setiap hal-hal yang ada di retreat ini sengaja diformulasikan sedemikian rupa supaya saudara jadi kuat. Orang-orang Kristen yang tangguh. Buat saudara senggol kiri kanan, kalau di keluarga Allah ada yang namanya SPR, skema perjalanan rohani. Kalau saudara sudah ikut retreat encounter, senggol kiri kanan, yuk kapan ISBC?
Boleh dimunculin ya teman-teman ya. Saya sudah titip tuh. Nah ini kabar baik nih saudara. Rumornya saudaraku. Karena yang kemarin antrinya panjang sekali sampai udah penuh. Nah karena penuh akan diadakan lagi. Rumornya, saya bagikan dulu buat saudara. Nanti awal Agustus akan diadakan lagi. Cepet-cepet daftar. Cepet daftar saudaraku. Anak saya, Jessica, ini kemarin kita baru membicarakan, kita sampai ketawa tuh. Loh benar loh saudara, program-program gereja itu banyak dipakai Tuhan. Untuk justru malah banyak orang-orang tuh bersaksi ke saya. Kayak Jessica saudaraku, masuk kuliah saudara. Itu dia menceritakan tentang ISBC, dia diterima gara-gara dia menceritakan tentang ISBC. Kemarin saya juga diceritakan ya, saya pelayanan di Semarang dengan Pastor Job, diceritakan ada salah satu anak dari SGL kita yang diterima di Korea, saudaraku, gara-gara dia mencantumkan pengalamannya pelayanan di Kids Impact 6 tahun. Jadi menjadi pertimbangan diterima karena dia melayani di Kids Impact, itu seperti itu banyak sekali saudaraku. Itu blessing-nya anak-anak Tuhan yang sungguh nempel sama Tuhan. Ayo ikut ISBC. Nah, sampai di sini saya sudah bawa dulu, saudara nangkep dulu ya, apa arti pinggang nih. Intinya berbicara tentang getting stronger ini, saudaraku, harus dibangunkan core-nya. Tapi yang jadi masalah, saudara, bicara dibawa supaya saudara getting stronger ini, kaitannya sangat besar dengan lapar dan hausnya saudara. Ini yang jadi masalah. Kalau saudara mau dibawa semakin kuat saudaraku, seberapa kelaparan dan kehausan itu menentukan. Pastor, pertanyaannya kenapa kok lapar dan haus jadi menentukan kita kuat atau kita nggak kuat? Berapa banyak di sini yang suka nge-gym boleh lambaikan tangan? Adakah? Cuman satu? Nggak ada? Serius? Senggol kiri kanan keluarga Allah, olahraga ya? Bahaya saudaraku nggak olahraga. Ayo olahraga. Mau nge-gym kayak mau apa kayak olahraga saudara. Buat saudara yang suka nge-gym, bolehkah saya tanya saudara? Apakah sesekali datang nge-gym atau bahkan apakah punya member gym menjamin saudara otot-ototnya jadi? Punya member loh Pak? Hah? Menjamin perutnya roti kupas nggak? Six pack? Hah? Enggak? Punya member? Oke. Saya kasih perumpamaan aja ya saudaraku. Satu kali ada 2 orang bapak nge-gym. Saya kasihlah yang satu namanya Pak Serius. Ya. Yang satu namanya Pak FOMO. Nah, dua-duanya sama-sama nge-gym. Pak Serius saudaraku, dia mau nge-gym, dia prepare well, dia sudah bawa handuk, dia udah pemanasan, dia sudah mempersiapkan semuanya gitu. Sampailah waktu dia nge-gym, aduh sampai keringetan saudaraku, pulang-pulang dari gym pun, aduh badan itu kayak pegel-pegel, kadang di bagian tertentu yang dilatih itu sakit. Datanglah si Pak FOMO, sama nge-gym Pak, tapi yang dia persiapkan adalah kamera. 2 menit pertama saudaraku dia setting dulu. Menit berikutnya dia treadmill. Ternyata ngonten. Gak lama berikutnya saudaraku dia setting kameranya lagi, dia angkat beban. Konten lagi. Karena Pak FOMO ini sangat hobi untuk konten saudara, nge-gymnya gak usah lama-lama. Kenapa? Karena dia gak suka kalau berkeringat. Dia gak suka kalau pulang-pulang bau, Bu. Dia maunya tetap wangi. Dan karena dia nge-gym tipis, pulang-pulang lapar lagi, makanlah 2 mangkok bakso. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Menurut saudara, yang ototnya jadi yang mana? Nah, kenapa? Kelaparannya, keseriusannya, niatnya yang bikin dia kuat. Bapak Ibu, saya menemukan ya pada saat saya mempersiapkan firman ini ya, saya tuh dikejutkan saudaraku. Saya menyadari ternyata sangat penting punya lapar dan haus secara roh. That is so important. Saya kebetulan Bapak Ibu tumbuh besar di lingkungan yang pecinta flora fauna. Nenek saya itu breeder anjing. Jadi nggak heran saudara di rumah saya itu tiba-tiba ada 50 anjing itu saya nggak heran.
My family, keluarga saya itu love animals. Itu sudah hal biasa. Dan grew up, bertumbuh dari latar belakang breeder, saya tuh sering melihat Pak. Itu satu anjing, itu anakan bisa lahir 4, kadang bisa 5. Tergantung jenis anjingnya bisa sampai 6. Tapi anjing yang sama, tumbuh dari indukan yang sama Bapak Ibu, itu bisa beda loh. Itu kalau saudara ngelihat ya, nanti saudara akan heran. Ada anjing-anjing tertentu yang somehow, dia gemoy. Beneran, itu anakan ya saudaraku. Kita tuh sampai ngelihatnya, ini kan sama-sama disusui dari induk yang sama. Tapi ada yang kurus, ada yang gemoy. Kalau saya tanya, salah siapa? Anjing kan gak bisa maksa satu-satu minum toh anaknya saudara. Yang dia lakukan dia tiduran. Tergantung nafsu minum dari anak. Tahukah saudara, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Seberapa tuh kelaparan dan kehausanmu menentukan apa yang engkau dapatkan. Tidak heran ada anak-anak anjing saudaraku yang gembul-gembul. Itu kalau dia sudah bisa makan, nanti mangkoknya ditaruh ya saudaraku, yang lain disenggol. Dia langsung makan dengan tahap. Dia kenyang tinggal sedikit itu buat dibagi-bagi saudaranya yang lain. Makanya saudara bisa melihat selalu ada yang excel. Saya tanya nih, apakah Tuhanmu enggak adil? He is a fair God. Dia Tuhan yang tidak membedakan. Kalau dia Tuhan yang tidak membedakan, pastor apa yang membedakan? Lapar dan hausmu. Itu yang akan jadi penentu yang sangat besar. Masih ingat Elisa saudara? Dalam Alkitab, saudara jangan salah loh, muridnya Elia itu banyak loh Bu. Muridnya Elia itu enggak dikit, muridnya Elia itu banyak. Tapi kenapa yang namanya disebut-sebut selalu Elisa? Apa Tuhan enggak adil? Tuhan punya pilihan khusus buat Elisa because of it? Kadang saudara, saya tuh menemukan orang yang lapar dan haus. Dengar ini saudara, ini penting sekali. Dia going from survival to the next level. Yang lain ngomongnya gini, Elia udah mau pergi nih, kita mau ditinggal guru. Ya sudahlah, habis ini kita nggak punya guru. Saya itu waktu merenungkan kisahnya Elisa ya saudara, saya itu tepok jidat gitu, saya nggak habis pikir. Dapat satu porsi pengurapan Elia aja, itu nggak main-main. Ini come on saudara, nabi yang mendatangkan api dari langit loh. Nggak main-main, dia mengalahkan 450 nabi Baal single-handedly. Sendirian. Enggak main-main Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya, saya itu waktu ngerenungin kisahnya Elisa itu saya jadi mikir loh Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya ya minta 2 porsi loh. Itu sesuatu yang jujur buat saya kayak tidak terpikirkan aja gitu. When you are hungry, you go from survival to the next level. Saudara akan dibawa punya pikiran-pikiran yang orang lain bahkan tidak berani mengharapkannya, memimpikannya aja nggak berani. Saudara pernah dengar kisahnya Petrus? Satu malam, Yesus berjalan di atas air. Karena hari sudah malam, saudaraku. Dikatakan jam 3 subuh, saudara. Maka murid-murid berteriak apa? Itu hantu. Saudara pernah nggak merenungkan kisah ini? Kalau niatannya Petrus hanya membuktikan itu Tuhan atau bukan, Pak. Kalau saya yang jadi Petrus, saya akan ngomong sama Yesus. Yesus, kalau itu engkau, datanglah kemari. Loh, lah ngapain cari gara-gara? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Wah, yang bener aja. Loh, kalau saya Petrus, saudaraku, saya akan ngomong, kalau itu engkau. Loh kan poinnya cuma mau membuktikan Yesus Tuhan kan? Memang itu Yesus kan? Lah Yesus sudah di atas air kok. Menyeberang sedikit lagi kan gak ada susahnya. Kenapa mesti saya yang menyeberang kan gitu? Which is exactly itu yang dipikirkan murid-murid yang lain.